Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah yang mudah-mudahan pagi ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beruntung bahwa pagi ini Allah mudahkan langkah kita untuk datang ke tempat ini melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan iktikaf kita dengan kita mempelajari tentang perihal baginda Nabi Muhammad SAW dari kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah, Syama'iluhul Hamidah wa Khisaluhul Majidah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk pada fasal tentang tibuhul abaq. Sallallahu alaihi wasallam yanfahu kulla syai'in massuhu wa kulla tariqin marra bih. Harumnya Rasulullah yang menempel dan tersebar terhadap sesuatu yang disentuhnya, dan setiap jalan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa liwasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rawat Tabrani wal Baihaqi an Wa'ilin radhiyallahu anhu qala laqad kuntu usafihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yamussu jildi jildahu fata'arrafuhu ba'du fi yadi wa innahu la'atyabu raihah minal miski. At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Wa'il radhiyallahu anhu. Kata dia, aku telah bersalaman dengan Rasulullah atau menyentuh kulitku dengan kulitnya Rasulullah. Kemudian aku bisa mengenalinya, aku bisa menciumnya setelah itu di tanganku. Dan sesungguhnya tangan yang telah tersentuh dengan tangannya Rasulullah, kulit yang telah tersentuh dengan kulitnya Rasulullah, itu lebih wangi baunya daripada bau minyak misik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bahasan kita pagi ini masih menyambung dengan yang minggu lalu, tapi kali ini kita akan lebih membahas tentang apa yang sudah disentuh Nabi itu kekal ataupun bertahan lama, ya. Kalau yang minggu lalu itu tentang peluhnya Nabi yang wangi, maka hari ini kita membahas setiap segala sesuatu yang disentuh Nabi itu juga akan meninggalkan kesan, meninggalkan bekas harum yang bertahan lama. Ya. Tidak ada orang yang mempunyai kelebihan seperti ini melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersentuhan dengan para kiai, ulama, habaib yang memang biasanya mereka memakai minyak wangi di tangannya atau di badannya, kita bisa mencium bau wanginya, bisa bertahan juga di tangan kita ataupun di mulut kita, tapi tidak bertahan lama. Dan wanginya itu bukan berasal daripada tubuhnya, tapi minyak wangi yang memang sengaja dipakaikan. Maka tidak dengan Rasulullah SAW, ya, lebih harum daripada minyak misik, padahal hanya bersentuhan saja, hanya bersalaman saja, maka itu akan harum sekali tangannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata,
kanat kaffu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alyanu minal hadid. Telapak tangan Rasulullah lebih lembut dari sutra. Wa ka'anna kaffuhu kaffu attarin. Dan seolah-olah tangannya itu, telapak tangannya itu seperti telapak tangan yang penuh dengan minyak wangi. Massaha bitibin aw lam yamassaha. Baik Nabi pakai minyak wangi ataupun Nabi enggak pakai minyak wangi, tangannya tetap wangi. Kata siapa? Aisyah. Tangannya itu seperti tangan minyak wangi, bersumber daripada tangannya. Ya Allah, Masya Allah. Yusafihul musafihu fayazillu yaumahu yajidu rihaha. Tidaklah orang yang bersalaman dengan Rasulullah, maka hari itu dia akan tetap dapat mencium baunya. Orang yang bersalaman dengan Rasulullah, maka hari di mana dia bersentuhan dengan Rasulullah, dia akan bisa terus menyium baunya. Wa yada'u yadahu ala ra'sis saghir fayu'rafu min bainis sibyani birihiha. Dan Nabi meletakkan tangannya di atas kepala seorang anak kecil, kemudian dapat diketahui di mana di antara anak-anak yang sedang bermain itu yang disentuh oleh tangannya Rasulullah. Dari mana taunya? Dari baunya. Banyak orang yang main anak-anak kecil, tapi kita bisa tahu di mana siapa yang disentuh, dipegang kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rawahu Abu Nuaim wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al Baihaqi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra fi tariqin min turukil Madinah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila lewat di jalan dari jalan-jalan kota Madinah, wajadu minhu raihatat tib. Mereka dapat menjumpai, mereka dapat menemui bau yang harum. Wa qalu, dan mereka berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal tariq. Mereka bisa berkata, Rasulullah barusan lewat sini. Padahal dia enggak lihat, nabinya sudah lewat, tapi dari baunya dapat diketahui bahwa nabi baru saja lewat di jalan ini. Sampai tahap itu harumnya Rasulullah. Kalau kita mungkin ada juga yang kayak begitu. Kita pakai minyak wangi tapi mesti banyak. Mesti banyak dan minyak wanginya yang betul-betul berkualitas. Bukan yang belinya di condet. Tapi minyak wangi yang betul-betul mahal, kita pakaikan dan agak banyak, kita lewat di satu jalan, itu kadang-kadang bertahan wanginya. Kitanya sudah lewat, minyak wanginya masih bertahan. Itu kalau mahal dan banyak, bisa seperti itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, kita sudah pernah bahas pada minggu yang lalu bahwa Nabi ini pakai minyak wangi atau tidak pakai minyak wangi, Nabi akan tetap wangi. Ya. Nabi jalan kemana saja akan bisa dikesan bahwa Nabi baru saja lewat di tempat itu. Ya. Makanya ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi kan sudah membuat strategi. Nabi tidak lewat jalan yang biasa menuju kota Madinah. Sudah dibuat plannya. Nabi beristirahat dulu di Gua Thaur selama beberapa hari. Untuk apa? Untuk mengecoh perhatian orang-orang Quraisy supaya tidak bisa mengesan Nabi, tidak bisa mencari Nabi. Lalu kan kemudian dibuat sayembara, siapa yang bisa
menemui, menjumpai, menangkap Muhammad dan Abu Bakar, maka dia akan mendapatkan hadiah sebanyak 100 ekor unta setiap seorang. Orang tuh berlomba-lomba tuh nyari. Dan Nabi bisa dikesan sebetulnya. Ada orang yang mempunyai kemampuan mencium bau seseorang. Dia bisa mendeteksi keberadaan Nabi sebetulnya. Kan kita dengar sama-sama ceritanya bahwa orang-orang Quraisy itu sudah ada di atas gua. Ya kan? Bisa dikesan sampai ke situ. Sudah ada di atas gua. Sampai waktu itu Abu Bakar sudah sangat ketakutan. Ya. Sudah Abu Bakar sangat ketakutan. Kalau seandainya dia lihat ke bawah, maka kita akan ketangkap nih ya Rasulullah. Apa kemudian yang Nabi katakan? La tahzan, innallaha ma'ana. Gitu. Jangan kamu takut, Allah bersama kita. Itu sudah sangat dekat sekali. Dari mana mereka bisa mengesannya? Dari baunya. Baunya itu sangat khas, ya, sangat mudah dikesan sebetulnya. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya di pintu gua itu, ya, di pintu gua itu ada sarang laba-laba. Yang ketika mereka mau masuk ke dalam, mereka berpikir nggak mungkin ada Muhammad di sini. Kalau Muhammad masuk, pasti sarang ini akan hancur. Nah, akhirnya mereka batalkan. Padahal sudah sangat yakin di dalamnya itu ada Muhammad. Dari mana taunya? Dari baunya itu. Dari baunya yang sangat khas, ya. Nah, inilah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau yang kita dengar, sering kita dengar, basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad itu adalah manusia. Memang sifat manusia ada pada diri Nabi Muhammad. Nabi itu manusia yang perlu makan, perlu minum, perlu tidur dan sebagainya. Tapi la kal basyari, tidak seperti manusia biasa. Kalau kita berpeluh, berkeringat, keringat kita bau, enggak enak. Nabi berpeluh juga, keringat juga, tapi keringat Nabi tidak sama dengan keringat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana fi Rasulillah khisalun lam yakun yamurru fi tariqin fayatba'u ahadun illa arafa annahu salakahu. Nabi Muhammad SAW itu pada dirinya ada satu perkara, ada satu kelebihan, dan tidaklah seseorang itu, tidaklah beliau itu lewat di satu jalan kemudian diikuti oleh seseorang, melainkan orang itu bisa mengetahui bahwasannya Nabi SAW telah melewati jalan itu. Min tibi irqihi wa arfihi. Dari mana dia bisa tahu Nabi Muhammad lewat di situ? Dari bau peluhnya, bau keringatnya, dan harum daripada tubuh badannya. Walam yakun yamurru bihajarin illa sajadalahu. Kata Jabir, tidaklah Nabi lewat di satu batu, melainkan batu itu akan sujud kepada baginda Rasulullah. Rawahu Ad-Darimi wal Baihaqi wa Abu Nuaim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan Abu Nuaim. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW. Sujudnya batu ketika dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan gimana coba, batu yang makhluk tidak bergerak, tidak ada nyawanya, tapi ketika Nabi lewat, batu itu sujud. Karena tahu yang lewat adalah manusia agung, manusia mulia. Maka kita umatnya harus lebih bisa menghargai, menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, seterusnya,
Wa yarhamullahul qail, semoga Allah merahmati orang yang mengucapkan kalimat ini. Walau anna raqban yammamuka laqadahum nasimuka hatta yastadilla bihi raqbu. Seandainya ada kafilah yang mencarimu, mencari Nabi Muhammad maksudnya, maka angin sepoi-sepoi akan memimpinmu, membimbingmu sampai dia bisa menjumpai, sampai si kafilah itu bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada kafilah yang mencari Nabi dan dia tidak tahu di mana Nabi berada, maka dia akan dibimbing oleh siapa? Oleh angin yang membawa harum bau Nabi Muhammad sehingga dia bisa mencarinya. Begitu hebatnya bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil musnadi, dalam musnad, yakni al-musnad Ahmad, an Wa'il bin Hajar, dari Wa'il bin Hajar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bidalwin min ma'in fashariba minhu. Nabi didatangkan satu ember air, Nabi kemudian minum daripada ember itu. Thumma majja fid dalwi, kemudian Nabi keluarkan itu, Nabi muntahkan air itu. Nabi ambil airnya, diminum, sebagian lagi dibuang di ember tadi. Thumma fil bi'ri, kemudian Nabi muntahkan juga air itu ke dalam sumur. Fafaha minhu mislarihil miski, maka ember tadi dan sumur tadi itu berubah jadi wangi. Sumurnya jadi wangi, tercium bau harum seperti bau minyak misik. Karena apa? Karena telah disemburkan, telah dimuntahkan air dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan yang sangat-sangat istimewa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyemburkan, ya, diambil air di Hudaybiyah itu ada satu sumur yang sumurnya disemburkan air daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumur itulah yang jadi wangi, sumur itulah yang jadi harum. Tapi kemudian sumur itu ditutup oleh pemerintah Saudi, tidak lagi dibuka seperti sebelum-sebelum itu. Padahal orang-orang kalau datang ke Hudaybiyah bukan hanya lihat peninggalan di mana Nabi pernah melakukan perjanjian Hudaybiyah itu, tidak, tapi mereka juga mencari sumurnya, sumur yang dulu pernah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW, yang wanginya masih bisa kita cium baunya, Masya Allah, ya. Nah, ini perbuatan pernah diikuti oleh Musailamah al-Kadzdzab, atau yang ada yang menyebutnya Musailimah. Musailamah ini dia pernah diminta supaya mendoakan satu sumur biar berkah. Kemudian datanglah dia ke sumur itu dan dia doakan supaya diberkahi. Kemudian diludahi sumurnya. Apa yang terjadi? Sumurnya mampet, nggak keluar air. Nabi pernah juga meludahi matanya Sayyiduna Ali. Dalam satu peperangan Nabi cari, mana Ali? Panggil. Kata sahabat yang lain, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah, suruh kemari. Karena Nabi ingin memerintahkan dia supaya pimpin pasukan, yang pegang rayah, yang pegang bendera panji. Panggil sini. Dilihat matanya Ali merah sebelah, sakit. Kemudian Nabi buka matanya, Nabi doakan dan Nabi ludahi matanya. Nabi ludahi matanya, apa yang terjadi? Mata Sayyidina Ali menjadi lebih terang, lebih jelas daripada sebelumnya.
sembuh dari penyakit matanya itu. Musailamah pernah juga didatangi oleh seseorang yang minta didoakan. Matanya sakit, minta didoain sama Musailamah. Didoain. Kemudian matanya yang tadi cuma sakit mata diludahi sama Musailamah jadi buta. Jadi buta gara-gara diludahi oleh Musailamah. Pernah juga Nabi Muhammad, kan tadi kita baca nih, Nabi itu didatangkan satu anak kecil, Nabi usap kepalanya. Itu ketahuan baunya, bahwa ini anak habis disentuh oleh Nabi, diusap oleh Nabi, didoakan begitu, sering sekali. Nah, pernah juga ada orang membawa anaknya dibawa ke Musailamah, minta didoain, kepalanya diusap-usap sama Musailamah. Apa yang terjadi? Itu anak sampai tua kepalanya nggak numbuh rambut, jadi botak abadi. Disentuh, diusap sama Musailamah, kepalanya nggak pernah numbuh-numbuh. Beda ya. Nabi Muhammad adalah manusia yang menjadi sumber keberkahan ya. Manusia yang menjadi sumber keberkahan. Segala sesuatu yang melekat dengan Nabi Muhammad semuanya adalah barakah. Dicari-cari oleh orang. Dicari-cari oleh orang. Makanya kita beruntung sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah, mencium tangan baginda yang harum, yang wangi, memeluk tubuh baginda Nabi Muhammad yang harum, yang wangi, dan kita kedapatan kebagian harumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan pagi ini. Insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang air liurnya Nabi, air ludahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menambahkan kita lebih kenal dengan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala awladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.